Amma ba'du, ikhwani rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat agung, yaitu diisinya hati kita dengan cahaya iman, dijadikannya kita orang-orang yang beriman. Maka wajib bagi kita sebagai seorang hamba hendaknya mensyukuri daripada nikmat tersebut. Bagaimana cara mensyukurinya? Cara mensyukurinya dengan menjaga keimanan kita sampai kita meninggal dunia. Sehingga jika kita bisa menjaga keimanan tersebut, maka Allah akan menyempurnakan nikmatnya dengan mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini adalah impiannya orang-orang yang soleh. Maka di sini ulama berkata, untuk menjaga keimanan kita, kita butuh dua sifat. Yang pertama adalah sifat raja. Apa sifat raja? Yaitu senantiasa berharap kepada Allah untuk mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah sifat khauf, yaitu senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah akan murkanya dan akan azabnya yang bisa datang kapanpun dan dimanapun. Dengan kedua sifat ini, selain kita harus ada sifat tersebut dalam diri kita, kita juga harus menyeimbangkan antara dua sifat tersebut, antara satu dengan yang lain. Harus seimbang. Karena ketika sifat raja sudah menguasai hati kita, maka kita harus menumbuhkan rasa takut dalam hati kita. Begitu juga ketika rasa takut sudah menguasai hati kita, kita juga harus menumbuhkan rasa harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ditakutkan, jika rasa takut sudah menguasai hati kita, kemudian jika kita tidak menumbuhkan rasa berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harapan kepada Allah, maka kita bisa dikatakan putus harapan atau dikatakan putus asa daripada rahmat Allah. Dan ini perkara yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yaqnut min rahmati rabbihi illa dhalun. Dan tidak ada orang yang putus asa daripada rahmat Allah kecuali mereka orang-orang yang sesat, waliyadzubillah. Begitu juga sebaliknya. Ketika hanya ada di hati kita rasa berharap kepada Allah, harapan. Dan ini yang paling berbahaya, yang paling ditakutkan oleh para ulama. Sehingga yang ada di hatinya rasa berharap, dia akan mengatakan, Allah akan mengampuniku. Ya. Nah, aku yakin pasti masuk surga. Tanpa ada sedikit rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan murkanya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam hadis qudsi, demi keagunganku, kata Allah, aku tidak akan mengumpulkan kepada hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman. Alias ketika hamba tersebut memiliki atau merasa aman di dunia, tidak memiliki rasa takut, ya, merasa aman di dunia daripada murka Allah, maka dia di akhirat akan merasakan rasa takut. Akan ketakutan ketika di akhirat. Tapi jika dia memiliki rasa takut kepada Allah selama di dunia, maka Allah akan memberikan keamanan di akhirat. Maka penting sekali bagi kita untuk menumbuhkan rasa takut di hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana bahaya sekali jika kita tidak memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang jika telah kehilangan rasa takutnya kepada Allah, akan timbul 3 tanda. Yang pertama adalah orang tersebut akan sulit menangis. Terlewat 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, bahkan 1 tahun, tidak pernah menangis karena rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu, tetesan air mata yang keluar karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu cukup untuk memadamkan api neraka baginya. Dan tanda yang kedua adalah orang tersebut akan terang-terangan ketika bermaksiat. Padahal Nabi Muhammad sudah mengingatkan bahwasanya semua daripada hamba-hambaku, semua daripada umatku akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali mereka yang menampakkan dalam maksiatnya. Maka ini daripada tanda-tanda yang akan timbul ketika seorang kehilangan rasa takut. Yang kedua.